kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Laporan praktikum mata kuliah ilmu tanah. Nama Karisma Sera, NIM 2323 7011008. Kelompok 2, tanggal praktikum Jumat 31 Mei 2024. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang ilmu tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang belajar cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif sempit sehingga unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan. Tujuan praktikum. Adapun maksud dari ilmu tanah itu untuk mendapatkan bayangan dari keadaan lapangan dengan menentukan tempat atau unsur jarak dan sudut di atas permukaan bumi terhadap satu sama lain. Adapun tujuan praktikumnya adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan menganalisis pengertian cara kerja dan pos pengukuran poligon. 2. Mahasiswa mampu untuk menentukan kembangan lahan serta tinggi titik pada suatu titik yang ditentukan. 3. Mahasiswa mampu untuk menggambar peta situasi pada pengerjaan pengukuran. 4. Mahasiswa mampu untuk menghitung hasil pengukuran dan mampu mengolah data dari pengukuran poligon. 5. Mahasiswa mampu untuk menggambar lahan. Lokasi praktikum jadi pengukuran berada tepat di gedung elektro Politeknik Negeri Kupang, tepatnya di sebelah gedung perpustakaan Poltek Kupang. Ini adalah sketsa gambar, sketsa gedung. Waktu pengukuran Jumat 31 Mei 2024 dimulai pukul 11.30 sampai 18.00. Tinjauan pustaka. Ilmu tanah. Secara umum, ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan bumi. Pemetaan atau surveying. Pengertian pemetaan secara harfiah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu proses cara perbuatan membuat peta kegiatan pemotretan yang dilakukan melalui di mana dalam kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan hasil pencitraan yang baik tentang suatu daerah. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang untuk menyajikan secara digital dan menganalisis penampakan geografis yang ada di dan kejadian di permukaan bumi. Pengukuran poligon. Poligon merupakan rangkaian titik-titik yang membentuk segi banyak. Rangkaian titik-titik tersebut dapat digunakan sebagai kerangka peta. Bab 2, alat dan bahan. Alat yang digunakan: 1. Rambu ukur, 2. statif atau tripod, 3. pesawat hidrolit, 4. kompas, 5. meter tangan, 6. palu, 7. meter roll atau pita ukur, 8. payung, 9. GPS, 10. topi. Bahan yang digunakan ada paku payung, Velox, Microsoft Excel, dan Chief 2024. Bab 3, pembahasan langkah praktikum. Yang pertama, dengarkan arahan dari dosen pengajar PRD. Yang kedua, survei lokasi, sketch lokasi yang akan diukur, kemudian tentukan titik poligon dan merencanakan caranya pengukuran. 3. Pengukuran dimulai dengan meminjam terlebih dahulu alat-alat pengukuran di lab survei Politeknik Negeri Kupang. Keempat, setelah sampai di lokasi, langkah pertama adalah kita memberi tanda pada titik P1 menggunakan payung. Jadi statif
water tripod pada titik P1 yang sudah ditentukan. Kemudian kita ambil pesawat terolit dalam kotak alat dan pasangkan pada statif, lalu dikunci menggunakan skrup pengunci pada statif. Setelah itu kita centering point untuk memastikan pesawat terolit pada tepat di titik tengah P1 yang telah diberi tanda, atau nivo kotak dan nivo tabung dengan menggunakan kaki statif agar gelembung berada di tengah nivo untuk membuat terolit rata. Sebelum dinyalakan terlebih dahulu, pukul 3 alat, kemudian tekan tombol power. Setelah menyala, kita atur arah utara menggunakan kompas, lalu kunci terolit menggunakan skrup mengunci horizontal agar terolit tidak dapat bergerak. Pastikan bacaan horizontal pada arah utara 000000 dengan cara menekan tombol offset 0 set 2 kali. Hasilnya dicatat pada lembar data. Setelah itu didirikan lampu pada titik terakhir sebagai bacaan belakang, kemudian longgarkan terolit dengan memutar skrup mengunci horizontal agar bisa berputar dan arahkan teropong terolit ke titik terakhir, kemudian baca bacaan sudut horizontal, vertikal, dan bacaan lampunya, kemudian ditulis pada tabel pengukur. Setelah itu putar teropong ke titik kedua sebagai bacaan depan dan lakukan sama seperti titik terakhir tadi, baca sudut horizontal, vertikal, dan bacaan lampu serta tulis pada tabel. Kemudian arahkan teropong lagi ke detail yang dapat dijangkau oleh teropong dan baca bacaan seperti bacaan pada titik P2 kecuali bacaan luar biasa. Pindahkan alat ke titik P2, lakukan sama seperti pada titik P1 kecuali tidak buat lagi utaranya, tetapi arahkan alat ke P1 sebagai bacaan belakang, lalu buat bacaan 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Kemudian lakukan sama seperti alat di titik P1 dengan mengambil bacaan belakang belakang luar biasa, muka luar biasa, bacaan detail dengan lakukan hal yang sama seperti untuk titik berikutnya sampai titik terakhir, lakukan sama seperti pada alat di titik P2. Setelah selesai periksa alat, bersihkan dan kembalikan ke lab. Kemudian kita mengolah data, menggambar, dan membuat laporan. Terus dikumpulkan pada dosen pengajar. Setelah itu kita menghitung data di Microsoft Excel. Langkah pertama, klik DD pada SR titik dengan rumus D tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600. Langkah 2, hitung sudut beta dengan cara gabungkan sudut horizontal depan dengan sudut horizontal belakang. Set nilai sudut tidak boleh negatif. Jika negatif, selanjutnya ditambah dengan 360 dan selanjutnya hitung beta rata-rata. Langkah selanjutnya, hitung beta persyaratan dengan rumus N tambah 2 kali 180 dengan N adalah banyaknya titik poligon, lalu jumlahkan beta rata-rata. Nilai koreksi yang didapat dari beta persyaratan jumlah beta rata-rata bagi N. Selanjutnya tambahkan koreksi tersebut ke beta rata-rata kontrol. Jumlah koreksi harus sama dengan beta persyaratan. Angka ke-6, hitung asimut. Untuk titik awal langsung didapatkan asimutnya. Untuk titik selanjutnya dihitung dengan rumus AN sama dengan AN min 1 tambah BN tambah 180 biasa juga dikurangi 180. Catatan, sudut tidak boleh negatif dan lebih dari 360. Jika negatif ditambah 360, jika lebih dari 360 dikurangi 360. Kontrol asimut awal, hasil hitungan harus sama dengan asimut awal hasil pengukur. Langkah menghitung jarak dengan rumus 100 kali BA kurang BB kali cos kuadrat healing. Untuk rumus Excel, rumusnya menjadi 100 kali BA kurang BB kali radians H pangkat 2. Catatan jarak tidak boleh negatif. Langkah selanjutnya menghitung delta X dengan rumus jarak X sin asimut pada Excel titik jarak kali sin radians asimut. Langkah selanjutnya hitung jumlah delta X khusus untuk titik poligon saja persyaratan. Jumlah delta X harus sama dengan 0 dan jika tidak sama harus dikoreksi
Nilai koreksinya didapat dari jarak dibagi jumlah jarak dikali negatif fx jumlah delta x. Jarak koreksi didapat dari delta x ditambah koreksi. Kontrol jumlah koreksi harus sama dengan jumlah delta y, tapi beda tanda, lalu jumlah koreksi harus 0. Langkah selanjutnya menghitung delta y dengan rumus jarak x cos asimut. Pada Excel diketik jarak kali cos dalam kurung radians dalam kurung asimut tutup kurung. Hitung jumlah delta y khusus untuk titik poligon saja. Persyaratan jumlah delta y harus sama dengan 0. Jika tidak sama harus dikoreksi. Nilai koreksinya didapat dari jarak dibagi jumlah jarak dikali negatif fy dalam kurung jumlah delta y. Koreksi didapat dari delta y ditambah koreksi. Kontrol jumlah koreksi harus sama dengan jumlah delta y, tapi beda tanda, lalu jumlah koreksi harus 0. Langkah selanjutnya adalah menghitung benda tinggi atau delta h dengan rumus jarak x tan tambah tinggi pesawat kurang benang tengah. Hitung koreksinya dengan rumus jarak bagi jumlah jarak dikali negatif vz jumlah benda tinggi. Koreksi didapat dari delta h tambah. Langkah terakhir yaitu menghitung koordinat x, y, dan z. Untuk titik P1 gunakan titik koordinat GPS. Untuk z-nya ambil evolution. Untuk detail yang dibidik dari P1 sama dengan cara di atas, tapi dijumlahkan dengan delta x, y, z. Untuk P3 sama dengan koordinat P2 ditambah koreksi x, y, z. Hitung detail sama seperti di atas, namun dijumlahkan dengan koordinat P2, begitu seterusnya. Kontrol koordinat awal P1 harus sama dengan koordinat P1 hasil hitungan. Selanjutnya langkah plotting. Pertama, pisahkan data x, y, z dan keterangan ke dalam sheet baru dengan bertanda P, N, E, Z, D, P urutan, N, X, E, Y, Z, Z. Keterangan D. Setelah pindahkan, kita blok semua data dari urutan pertama sampai akhir, lalu copy, kemudian ke tempat penyimpanan untuk membuat file notepad, lalu membuka file notepad tersebut, lalu paste. Otomatis data akan muncul setelah save. Kemudian kita buka aplikasi Shift 3D Matrix. Kita ke home, klik point from file, klik yang tanda flash atau end files, kita klik. Setelah itu kita pilih file yang tadi. Setelah itu kita PENSZD space delimit. Setelah itu kita oke. Untuk kita melihat titik detail poligon kita menggunakan Z, E, enter. Setelah muncul titik seperti ini, kita ubah skala 1:10. Setelah ini kita memunculkan detail dan poligon. Ctrl A, ke point group, kita pakai ini deskripsi only. Ini kita pilih yang horizontal point, apply. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita pergi ke modify, kita pergi ke home, surface, create surface. Setelah muncul ini, kita edit bisa menggunakan 5:25. Oke. Kita ubah ini ke ini menjadi 400. Smooth jadi true. Ke tengah, apply. Oke. Itu oke.
kita klik OK. Setelah itu kita ke modify surface and data points, all point. Oke, kita masuk ada di labels ya. Setelah itu kita klik yang poin ini pertama, kedua ini, setelah ini lagi, setelah itu ini, lagi, terus ini, ini juga. Sudah ini juga. Sudah. Setelah ini kita menaik untuk PL, gunakan PL untuk naik polygon dan 1 ke polygon 2 ke polygon 3, setelah itu ke polygon 4, setelah itu kembali ke polygon 1. Oke, setelah ini selesai, kita bikin PDF, klik kanan di layout dan ke Mapbook templates, kita pilih yang Mapbook template ISO A3, kita open. Oke, ke ISO, dan kita audit yang klik repose. Setelah itu kita klik OK, tarik dari surat ini ke surat ini,
4. Kesimpulan dari hasil praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan poligon adalah rangkaian garis khayal di atas permukaan bumi yang merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik dan merupakan suatu objek pengukuran teodolit, merupakan alat ruang yang digunakan untuk mengukur jurusan, jarak, dan benda tinggi titik di permukaan tanah. Dan untuk mendapatkan hasil yang benar, maka hasil pengukuran sudut, jurusan, jarak, dan benda tinggi harus mendapat koreksi dengan ketentuan tidak melebihi batas toleransi. Kedua, untuk mendapatkan tinggi titik di permukaan tanah guna pengambahan peta kontur maka diperlukan pengukuran beda tinggi pada poligon. Dalam perhitungan poligon tertutup dipastikan nilai sudut azimut awal dan akhir harus sama, karena nilai azimut digunakan untuk menentukan titik koordinat sehingga dapat diketahui luas dari alat ukur. Dengan nilai koordinat X, Y, dan Z dapat digambar bidang yang diukur menggunakan Civil 3D. Saran, agar diperoleh hasil yang lebih detail dan mendekati hasil yang tepat, pengukuran harus benar-benar teliti. Hendaknya memperhatikan pemakaian alat juga saat pembacaan pada pesawat teodolit agar hasil pengukuran yang diperoleh tepat. Usahakan juga pengukuran tinggi alat benar-benar teliti dan tepat agar perhitungan selanjutnya tidak salah. Sekian dari saya, terima kasih.